الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara serta santri, mustami'in mustami'at, sha'imin sha'imat, semuanya kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, kita melafazkan pujian kepadanya dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di subuh yang barokah ini bisa kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Yang majelis ilmu ini mudah-mudahan riyadun min riyadil jannah. Kita semua termasuk dari taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua terus menerus dengan berselawat akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan dengan asbab itu kita mendapatkan syafaatnya beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian santri yang insyaallah makan Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita lanjutkan pada subuh yang barokah ini, yaitu kitab Irsyadul Ibad, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita mengkaji kitab ini mendapat keberkahan dari guru-guru kita, termasuk pengarang kitab ini Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Oleh sebab itulah sebelum kita mulai kajian ini, mari kita hadiahkan Fatihah pada pengarang kitab ini dan guru-guru kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan bisiril Fatihah. Selanjutnya kita kaji, kajian kita subuh ini adalah hadis berikutnya, yaitu penjelasan tentang
hadis orang yang tidur di bulan puasa, atau tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini perlu kita jelaskan sehingga jelas bagi kita sekalian. Jangan menganggap sudah mengetahui hadis ini terus tidur satu hari suntuh, tidak pernah beribadah, sampai-sampai lupa sholat, baik sholat waktu 5 kali sehari semalam. Jadi oleh sebab itulah, tafadhal, jadi ikra awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa wal Baihaqi an Abdullah bin Abi Awfa nawmus shaimi ibadatun Sumtuhu. wa sumtuhu. Ya, fi'ilnya itu adalah soma yasumu. Apa bil madinya? Bil madinya adalah soma yasumu sauman. Jadi soma itu artinya puasa. Wasumtuhu. Wa sumtuhu tasbihun wa aqiluhu Wa amaluhu amalun. Amila ya'malu. Bil wa madinya. amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Ya, wawu itu wawu apa itu? Ya, awal dia. Wawu wawatap. Wawatap itu tetap dia maktub kepada yang pertama. Maksudnya naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. Jadi wawu, berapa wawu di situ? Berapa wawatap di situ? Jadi tetap dia maktub kepada ibadatun. Jadi misalnya wasumtuhu, wawu itu wawatap. Iza kanal afu bil wawi fakana maktubun alal awali. Itu kaidahnya. Iza kanal afu bil wawi fakana maktubun alal awali. Jadi apabila huruf ataf itu menggunakan wawu, maka dia maktubnya kepada yang pertama. Misalnya naumus shaimi ibadatun. Ibadatun bersapa? Delapan. Tanwin. Kemudian wasumtuhu tasbihun. Nah itu. Jadi wasumtuhu itu maktub kepada naum. Naumus shaimi ibadatun. Wasumtuhu tasbihun. Delapan dia. Nah, tadi maktubnya kepada ibadatun. Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Delapan terus dia. Karena kan wawatap itu maktub kepada yang pertama dia. Walaupun sekian kali dia diulangi wawu itu. Itu namanya wawatap. Wawatap. Jadi tetap maktub kepada yang pertama. Jadi itu hadis tentang orang yang tidur itu adalah ibadah menggunakan wawatap. Oleh sebab itulah Bapak dan saudara-saudara santri, jadi harus memperhatikan hadis ini. Kajian kita subuh ini adalah hadis tentang orang yang tidur di bulan puasa ini. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Abdullah bin Abi Awfa. Dan Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abi Awfa bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini hadis ini bisa banyak para ulama mengategorikan, memasukkan hadis ini dalam kategori hadis dhaif. Nah, jadi berapa tingkatan hadis itu? Tingkatan hadis itu yang pertama adalah hadis sahih.
Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Kemudian yang keempat, hadis maudhu. Itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Nah, itu ya. Jadi hadis sahih itu tingkatan paling tinggi. Baru hasan yang kedua. Baru hadis dhaif. Lemah artinya dhaif. Sedangkan maudhu palsu, dibuat-buat. Jadi ini para ulama menganggapnya bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif, hadis lemah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tetapi bukan berarti hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Ini bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Salah. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan li fadhailil a'mal. Jadi untuk memotivasi berbuat, beramal. Jadi termotivasi, ada semangat untuk beramal soleh. Tempatnya tidak boleh hadis dhaif itu digunakan masalah akidah, hukum, halal haram. Itu tempat tidak boleh. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitabnya adalah Azkarun Nawawi, beliau menjelaskan di dalam kitab itu bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan. Apa katanya beliau? Qala al-ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim. Jadi katanya Imam Nawawi bahwa para ulama dari kalangan muhaddis, dari kalangan ahli hadis dan kalangan ahli fikih dan selain dari mereka itu, jadi wa yustahabbul amal. Jadi wa yustahabbul amala fil fadaili wat targhib wat tarhib. Dianjurkan, artinya dibolehkan. Jadi dianjurkan dalam beramal itu dalam hal li fadailil a'mal. Jadi termotivasi untuk beramal itu dianjurkan, artinya dibolehkan bil hadis dhaif, menggunakan hadis dhaif, boleh menggunakan hadis dhaif. Ma lam yakun maudhu'an, selama hadis itu tidak palsu. Makanya di kalangan ulama juga mengatakan bahwa al hadisud dhaif aqwa afdalu min qaulil ulama. Itu. Jadi hadis dhaif itu lebih afdal daripada kaul ulama. Ya. Bukan sebaliknya, kaul ulama lebih afdal daripada hadis dhaif, bukan. Hadis dhaif itu masih lebih utama daripada kaul ulama. Itu tingkatan-tingkatannya, makanya dikasih tingkatan hadis itu. Hadis dhaif itu boleh digunakan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Azkarun Nawawi, bahwa boleh digunakan malam yakun maudhu'an, selama dia belum derajat palsu. Wa ammal ahkam al halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa ghairuhum. Adapun di dalam hukum boleh, misalnya hukum halal haram, kemudian masalah jual beli, nikah, mengenai cerai juga, tolak dan selain darinya itu, wala ya'malu fiha, tidak boleh menggunakan hadis dhaif illa bil hadis sahih wal hasan, kecuali menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Itu penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah. Paham tuh? Nah, jadi itu tingkatan hadis itu. Pertama hadis sahih, kedua hadis, ketiga hadis, keempat hadis maudhu. Nah, jadi ini termasuk dia hadis dhaif, tetapi boleh digunakan untuk apa? Di fadhailil a'mal. Untuk memotivasi dalam beramal.
Apa katanya? Jadi diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ini. Jadi jangan salah pengertiannya. Oh, itu jadi sudah kita dengar hadis tadi itu, wah, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Hari dia tidur. Walaupun dia dengar azan, tidak mau dia bangun. Saking asyiknya tidur. Wah, lebih enak karena ibadah tidur itu. Jangan salah. Itu berarti salah penggunaan hadis itu. Jadi itu tidurnya itu untuk menambah stamina, artinya fisik kita supaya bisa bangun malam. Supaya terjaga di malam hari untuk sholat tarawih, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi bukan berarti tidak boleh tidur. Nah, di sini maksudnya adalah tidur itu, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu istirahat, tidur, ketimbang kita bicarakan, tidur, misalnya sebelum zuhur tidur, nah, pas setelah zuhur kita sholat dulu, kita sholat, baca Al-Quran sebentar, istirahat, tidur. Ketimbang kita ngerumpi kan, ketimbang kita ya gosip dan sebagainya, ya tidur. Nah, jadi itu adalah ini hadis ini. Harus dihafal nih. Naumus shaimi ibadah tuh. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu saking mulianya bulan Ramadan ini. Luar biasa. Tetapi jangan tidur setelah sholat subuh. Masya Allah. Ini yang kebanyakan. Suatu hari full dia, artinya di malam hari dia ngaji Al-Quran sampai jam 3. Dia baca Quran. Sampai jam 3 baca Quran. Nanti pas sholat subuh telat. Selesai sholat subuh, tidur lagi. Karena saya tadi malam tidak saya tidur. Saya ngaji terus. Saya baca Quran terus katanya. Tetapi tidurnya setelah subuh, tapi terlambat sholat subuh. Ini jangan salah pengertian dalam hadis ini. Jadi harus bisa kita atur waktu, bisa kita bagi waktu. Baru masuk dalam kategori bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Saking mulianya bulan Ramadan itu. Insyaallah. Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Wasumtuhu tasbihun. Itu kalimat redaksi yang kedua adalah wasumtuhu tasbihun. Dan puasanya orang yang berpuasa itu, puasanya ini puasa kita ini tasbihun, tasbih, bertasbih. Jadi wasumtuhu tasbihun, bertasbih. Orang yang berpuasa itu seperti orang bertasbih. Dia memuji Allah, bertasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Dan pekerjaannya, amalannya orang yang berpuasa itu mudha'afun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, jadi pertama tadi adalah naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian wasumtuhu tasbihun, dan puasanya orang yang berpuasa itulah tasbih. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil kelebihan orang berpuasa. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tasbih. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini di bulan puasa itu, bau mulut itu adalah atyabu min rihil misk. Jadi lebih harum daripada bau kasturi.
Kemudian wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalannya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa du'auhu mustajabun, dan doa-doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah, mustajab. Apa katanya Allah dalam Al-Qur'an? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau minta kepadaku, hai hambaku. Hambaku kalau dia minta, maka fa inni qarib. Sungguhnya aku ini adalah dekat. Ud'uni astajib lah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Sesungguhnya aku ini adalah dekat. Engkau minta kepadaku, minta, maka aku akan kabulkan, kata Allah SWT. Jadi wa du'ahu mustajabun. Ini dalil bahwa kita ini dianjurkan di bulan Ramadan ini, tiap harinya itu, tiap malamnya itu kita isi dengan berzikir dan berdoa. Karena doa itu diijabah oleh Allah SWT. Doakan orang tua, jadi doakan saudara-saudara kita, semua kita. Jadi supaya sehat, saling mendoakan, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir, hadis ini adalah wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya orang yang berpuasa itu adalah diampuni oleh Allah. Insyaallah. Ini sering kita dengar hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malamnya, menghidupkan malamnya, ya, dengan sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, baca Al-Quran, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa-dosanya, baik dosa-dosanya itu adalah dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, katanya dalam kitab ini, maupun dosanya yang akan diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya adalah imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ikhlas, orang yang betul-betul ikhlas karena Allah SWT untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi sudah hafal ya? Jadi hafalah di sini. Jadi riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abi Aufa, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, wasumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'auhu mustajabun, wa dzambuhu maghfurun. Nah, ini luar biasa ini. Berapa huruf atapnya ini? Wasumtuhu, wa amaluhu, wa du'auhu, wa dzambuhu. 5. Jadi ada 4. Di sini kalimat yang menggunakan wawu ataf. Jadi tetap bermatub kepada yang pertama. Jadi walhasil, saudara, walhasil, simpulannya kajian kita subuh ini adalah, jadi berhati-hatilah dalam memaknai hadis. Kita mendengar hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, jadi sehingga dia tidur, jangan sampai tidur kita sampai sehari penuh. Nah, maksudnya tidur istirahat sebentar untuk bisa ada tenaga kita melaksanakan ibadah di malam hari. Nah, jadi sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi, semoga Allah memberkahi kita semua. Nah, jadi dengan kaji kitab ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk kita beribadah di bulan ini. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita, kemudian amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Demikian kajian singkat ini, kita kaji satu hadis saja, semoga diberkahi. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Mari kita akhiri dengan sama-sama, mengakhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, anta ikhtiru wa qadri, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.